menyakiti kamu. Gitu ceritanya, Vin. Aku juga tidak menyangka kalau akhirnya jadi begitu. Aku pikir dia pergi dan tidak memerlukan bantuanku lagi. Ya, lalu setelah itu kamu hadir mengisi hidupku. Tapi aku juga jadi bingung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ya sudah, putuskan saja. Dia atau aku. Cuma itu kok pilihanmu. Kamu tidak bisa memiliki kami berdua, Dot. Harus ada yang dimenangkan. Aku harap kamu bisa memilih dengan benar. Pakai pertimbangan rasional, supaya pengorbanan kamu tidak sia-sia. Apa maksud kamu, Vin? Jangan naif, Dodi. Cuma laki-laki bodoh yang mau berkorban untuk kesalahan yang tidak dia perbuat. Kamu tidak perlu menjadi pahlawan kesiangan. Dodi, ada apa sih kamu? Kita kan belum selesai bicara. Aku kecewa. Kamu sudah mulai seperti papaku. Dia orang pertama yang pertama kritikku seperti pahlawan kesiangan. Tapi kalian semua tidak tahu, aku sudah kadung mengucapkan janji untuk menolong dia. Dan bukan laki-laki kalau tidak konsisten dengan kata-katanya. Oke. Konsistensi apa yang kamu maksud kalau kamu sendiri tidak konsekuen dengan komitmen kita? Bagaimana dengan aku? Hah? Kamu kan yang meminta aku supaya menjadi pacar kamu. Ternyata kamu ingkar. Dan aku sadar kalau kamu membutuhkan aku sebagai pelarian, iya kan? Tidak. Kamu salah. Aku tidak pernah berniat mempermainkan kamu, Vina. Lalu kenapa kamu bingung memilih antara aku dan dia? Vin, mungkin sulit bagimu untuk menerima keadaan ini. Tapi terkadang dalam hidup mengharuskan kita untuk berpihak tanpa boleh memilih. Maksud kamu? Dia adalah gambaran wanita tertindas yang sudah kehilangan masa depannya. Perkosaan itu telah merenggut semua yang dimilikinya, Vin. Dia tidak punya harapan apa-apa lagi selain aku. Tapi aku juga tidak mungkin menyakiti hatimu dengan memilihnya. Dodi, kalau begitu kamu salah menilai aku. Kamu nggak usah takut. Apapun keputusan kamu, aku akan tetap menghargai kamu. Kalau kamu tidak bisa memutuskan hari ini, pembicaraan kita cukup sampai di sini. Vin, kita harus bicara, Vin. Aku mau bicara sama kamu. Kalau kamu sudah memutuskan mana yang kamu pilih, dia atau aku. Vin, sebelum kamu minta aku untuk memutuskan, mungkin ada baiknya kita berdua bertemu dengan dia. Jadi kamu bisa lihat betapa tidak layaknya dia untuk kamu saingi. Dan tidak perlu ada yang kamu cemburui dari dirinya. Dia itu hanya seorang korban perkosaan yang memerlukan pertolongan kita, Vin, tidak lebih. Beraninya kamu membela perempuan itu di depanku. Memangnya kamu menganggap aku apa sih, Dodi? Hah? Benda yang tidak punya perasaan. Terlalu kamu. Kenapa sih kamu terlalu memujanya, terlalu melindunginya? Seolah-olah aku tidak berarti apa-apa di mata kamu. Dengar, Vina. Kamu sangat berharga buatku. Jadi tidak mungkin bagiku untuk mencari nilai banding antara kamu dan dia. Itu nggak mungkin, Vin. Kalau begitu katakan, Dodi. Siapa yang kamu pilih? Dia atau aku? Kok kamu malah diam? Kenapa kamu nggak jawab? Oke, kalau kamu nggak bisa jawab sekarang, aku tunggu jawaban kamu besok malam. Mudah-mudahan kamu sudah memutuskan kepada siapa kamu berpihak. Hei, tidak seharusnya gadis cantik kamu bete begini, Vina. What's wrong? Adit, Apa kabar, Vina? Ups, wajahmu kelihatan pucat. Apa ada yang menyakiti hatimu?
Coba, katakan pada Arjuna. Sorry, aku tidak ada waktu untuk menjawab pertanyaan kamu. Kamu membuat aku kaget dengan kemunculan kamu. Semoga saja kedatangan kamu di kampus ini bukan untuk mencari masalah lagi. Mama. Di mana Mama sembunyikan gini? Kenapa? Apa perlu? Jelas dong, Ma. Saya kan bapaknya. Saya perlu tahu. Saya pasti akan memberitahu. Tapi tidak sekarang. Saat ini mereka hidup tenang. Sudah waktunya Papa melupakan persoalan Dini dan Gunawan. Berilah mereka kesempatan untuk bisa membangun fondasi perkawinan dengan cara yang mereka inginkan. Jangan mimpi, Ma. Fondasi itu tidak mungkin terbentuk karena mereka memasukinya dengan cara yang salah. Kenapa sih, Pak? Setiap kali kita bicara, Papa selalu mengkaitkan kembali ke masalah itu. Bukan waktunya lagi Papa membicarakan salah atau benar. Perkawinan itu sudah terjadi. Dan mereka sudah punya seorang anak, Pak. Dan anak mereka cucu kita. Tolong, Pak. Saya minta, tolong jangan ganggu mereka lagi. Mama bilang, saya mengganggu mereka. Mama pikir saya ini siapa? Saya justru ingin menyelamatkan mereka akibat pernikahan di usia muda. Apa itu salah? Itu kan pendapat Papa. Belum tentu orang lain berpikiran sama. Intinya, Papa paranoid. Papa tidak pernah percaya bahwa orang lain juga bisa melakukan hal yang benar. Itu sebabnya saya belum berani memberitahukan di mana mereka berada. Jelas, Pak. Mama. Biarpun Mama sembunyikan Dini sampai ujung dunia, Papa punya cara sendiri untuk menemukannya.